Tes, tes. Selamat pagi, anak-anak kelas 11 yang Ibu banggakan. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Porter pada hari ini dengan materi yaitu penitipan barang bawaan tamu. Oke, yang sebelumnya sudah pernah Ibu bahas sedikit mengenai alasan-alasan kenapa tamu menitipkan barangnya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan buka pertemuan kita hari ini dengan menghaturkan Pangastung Karel Panganjali Umat. Om Swastiastu. Oke, baiklah. Untuk materi sebelumnya, Ibu akan ingatkan kembali yaitu mengenai alasan-alasan tamu menitipkan barang bawaannya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas yaitu ada 3 alasan kenapa tamu menitipkan barang bawaannya. Oke, alasan yang pertama, tamu belum meninggalkan hotel tapi sudah dinyatakan berangkat dengan alasan tertentu seperti menunggu jadwal penerbangan, penjemputan, dan lain-lain. Ya, jadi ceritanya di sini adalah tamunya sudah check out di catatannya, tetapi pada nyatanya tamunya belum meninggalkan hotel atau dengan kata lain tamunya masih tinggal di hotel. Nah, oleh sebab itulah barang-barangnya dinyatakan masuk ke dalam penitipan barang. Karena waktunya sudah check out tetapi dia belum check out. Dia akan check out apabila penerbangannya sudah tiba atau penjemputannya sudah tiba. Dan yang kedua, tamu berangkat untuk sementara waktu namun akan kembali lagi ke hotel pada hari yang lain. Nah, misalnya ada tamu atas nama Mr. Amir yang menginap di Campuan Hotel misalnya, nggih. Jadi tamunya check out hari ini tanggal 13 Februari 2021. Kemudian tamu tersebut atau Mr. Amir itu akan kembali lagi ke Hotel Campuan untuk menginap minggu depannya atau pada tanggal 20 Februari 2021. Jadi, supaya dia tidak juga membawa barangnya semua, maka beberapa barangnya dititipkan di hotel. Dah? Kemudian yang ketiga, tamu datang terlalu awal dari jam check-in yang ditentukan oleh hotel. Nah, misalnya, Mr. Amirnya akan menginap di Ratnawarta Hotel yang sebenarnya jadwal untuk check-in di Ratnawarta Hotel adalah jam 2 siang, itu misalnya. Sedangkan Mr. Amir itu sudah datang jam 10 pagi. Nah, barang-barangnya Mr. Amir inilah yang akan dititipkan di bagian penitipan barang atau di bagian cloakroom attendant dititipkan sampai jam check-in-nya tiba, sampai barang tersebut bisa diantarkan ke kamarnya. Dah, ini adalah 3 alasan ya, kenapa tamu menitipkan barang bawaannya. Dah, Ibu lanjutkan. Berikutnya, pelayanan penitipan barang. Nah, barang titipan diklasifikasikan menjadi barang berharga dan kurang berharga dari segi nilai ekonomis. Sekali lagi nggih, semua barang bawaan tamu adalah barang berharga, tetapi jika dilihat dari nilai ekonominya, itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama disebut barang berharga atau valuable things atau valuable goods, boleh. Kemudian yang kedua adalah barang bawaan yang kurang berharga atau invaluable thing atau invaluable goods. Dah, apa saja contoh valuable things? Perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh valuable things. Jadi kebanyakan valuable things itu disimpan di safety box atau brankas. Oke. Nah, barang titipan diklasifikasikan menjadi barang berharga dan kurang berharga dari segi nilai ekonomis. Sekali lagi, semua barang adalah barang berharga. Tetapi jika dilihat dari segi ekonominya, barang bawaan dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Valuable things dan invaluable things. Atau valuable goods dan invaluable goods. Dah, barang berharga dan kurang berharga. Oke?
Ibu lanjutkan. Tujuan mengklasifikasi barang adalah mempermudah pengawasan dan penyimpanan. Nah, pada saat penitipan, barang itu akan diklasifikasikan apakah dia termasuk ke dalam valuable things atau valuable goods, dan apakah dia termasuk ke dalam invaluable things atau invaluable good. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah pengawasan di tempat penitipan dan sekaligus juga untuk mempermudah penyimpanan. Nah, barang berharga seperti perhiasan akan ditaruh di dalam box agar lebih aman, atau lebih jelasnya ditaruh di dalam safety box. Selanjutnya, penitipan barang tamu yang tertinggal. Penanganan barang ini berbeda dengan barang yang sengaja dititipkan. Nah, kalau tadi Bu sebutkan 3 alasan, itu adalah untuk tamu yang memang sengaja menitipkan barangnya. Ya, kalau sekarang bagaimana bedanya dengan tamu yang tidak sengaja meninggalkan barangnya? Jadi barang tamu tertinggal tanpa diketahui oleh pemiliknya. Penanganan barang ini berbeda dengan barang yang sengaja dititipkan. Barang akan dimasukkan ke dalam catatan lost and found. Lost and found ya, kurang A Ibu ketik, sorry. Lost and found, kehilangan dan penemuan barang yang diisi oleh petugas yang menemukan barang tersebut. Jadi misalnya bagian housekeeping yang menemukan barang tamu yang tertinggal, maka bagian housekeeping lah yang akan menuliskan atau mencatatnya di buku catatan lost and found. Lama penyimpanan disesuaikan dengan klasifikasi barang. Ya, jadi ada pengklasifikasian barangnya, apakah disimpan 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Barang berharga maksimal 1 tahun dan barang kurang berharga maksimalnya adalah 6 bulan. Ya, kembali lagi tergantung ke kebijakan hotelnya masing-masing. Ya, misalnya ada hotel A yang memberikan aturan bahwa barang berharga akan disimpan maksimal 1 tahun. Tapi ada juga hotel yang memberikan aturan bahwa barang berharga disimpan hanya dalam waktu 6 bulan saja. Nah, itu kembali lagi ke aturan hotelnya masing-masing. Kemudian, jika barang tidak diambil setelah waktu yang ditetapkan, maka barang tersebut akan menjadi milik petugas yang menemukan. Nah, jadi siapa yang menemukan barang itu, maka dialah yang akan menjadi pemiliknya. Ya, setelah jangka waktunya berakhir apabila barang tersebut tidak diambil oleh pemiliknya. Kalau yang tertinggal adalah makanan, maka akan disimpan dalam waktu singkat karena makanan akan cepat basi. Ya, kembali lagi ke klasifikasi barangnya dan lamanya waktu penyimpanan. Oke. Kemudian kembali lagi juga ke aturan hotel. Dan nah, sekali lagi ini adalah penitipan barang yang tidak sengaja tertinggal oleh tamu. Itu dimasukkan ke dalam catatan lost and found atau kehilangan dan penemuan barang. Ibu lanjutkan. Cara menempatkan barang pada ruang penitipan. Nah, jadi ada ruang penitipan ya, atau kita disebut juga dengan luggage room, boleh. Luggage store juga boleh, tergantung dari penyebutannya. Kalau umumnya dia disebut dengan luggage room. Yang pertama, memahami penempatan barang titipan. Jika gudang penyimpanan yang dimiliki sempit, maka waktu penitipan barang bisa dipersingkat untuk menghindari penumpukan barang. Dengan klasifikasi sebulan, seminggu, sehari, untuk memudahkan saat penyimpanan dan pengambilan barang. Luggage tag bisa diwarnai. Merah untuk sebulan, kuning untuk seminggu, hijau untuk sehari. Ya, jadi tergantung dari luas sempitnya tempat penitipan barangnya. Ya, semakin sempit tempat penitipan barangnya, maka semakin sedikit pula waktu yang diberikan untuk menitipkan barang.
Oke. Kemudian untuk memudahkan penyimpanan maupun pengambilannya, formulir penitipannya itu bisa dibedakan warnanya sesuai dengan jangka waktu. Misalnya untuk jangka waktu sebulan, warna kartu penitipannya merah. Kemudian untuk waktu seminggu, warna kartu penitipannya adalah kuning. Dan warna hijau untuk lamanya waktu penitipan sehari. Ya, jadi tergantung dari kebijakan hotel dan bagaimana cara kita memudahkan dalam menyimpan dan mengambil barang yang dititipkan oleh tamu. Selanjutnya, melaksanakan penataan tata letak barang. Kalau tadi penempatan, kalau sekarang tata letaknya. Penataan tata letak barang disesuaikan atau dikelompokkan dengan lama waktu penitipan. Barang yang dititipkan lebih lama biasanya diletakkan paling tengah gudang untuk memudahkan pengambilan barang yang dititipkan tidak lama. Jadi semakin lama barang tersebut dititipkan, maka tempat penimpanannya akan semakin ke tengah atau semakin ke dalam. Semakin sebentar waktu yang diperlukan untuk menitipkan barang, maka barang tersebut diletakkan paling di pinggir atau di tempat yang lebih mudah untuk mengambilnya. Oke, bisa dipahami kira-kira nggih? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan raise your hand please kalau ada yang ingin ditanyakan. Hoki Lestari. Silakan Hoki. Pagi Bu. Selamat pagi. Saya mau nanya, di screen-nya saya kok materinya Ibu tulisannya samur, buram Bu. Diulangi? Di screen-nya saya materinya Ibu buram kelihatan tulisannya. Atau di saya aja atau sama ya? Oh, belum kelihatan tulisannya nggih? Kelihatan tapi buram Bu. Oh, kelihatan tapi buram. Iya. Kalau di sini sih Ibu cek sudah jelas. Ya makanya saya nanya di saya Oh, aja. Kenten. Ya. Atau nanti begini saja, Ibu upload materinya di e-learning, bisa di-download di sana nanti ya. Iya Bu ya. Oke, terima Ya, kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? enggak Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih Hoki. Nanti akan Ya, Ibu upload di e-learning ya. iya Bu. Oke, silakan di-mute kembali. Baiklah, jadi nanti kalau ada yang tampilan PowerPoint Ibu tidak jelas atau buram atau samur begitu ya, nanti akan Ibu upload di e-learning materi ini ya, untuk materi penitipan barangnya. Nanti silakan bisa di-download di sana atau bisa dibaca-baca di sana ya. Oke, baiklah. Oh, mengingat e-learning, nah silakan bagi yang belum menyelesaikan tugas lesson yang Ibu berikan, masih ada waktu sampai 20 Februari, berarti masih lagi 1 mingguan. Ya, silakan bisa dikerjakan dari sekarang bagi yang belum atau bagi yang sudah. Terima kasih. Nanti akan Ibu cek berapa orang yang sudah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Ya, baiklah. Ibu lanjut nih. Yang kedua sudah melaksanakan penataan tata letak barang. Nah, penataan tata letak barang disesuaikan atau dikelompokkan dengan lama waktu penitipan. Jadi semakin lama barang tersebut dititipkan, maka penempatannya akan semakin ke tengah atau ke dalam. Sedangkan untuk barang yang dititipkan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama atau dalam jangka waktu singkat, maka barang tersebut akan diletakkan di bagian paling depan. Atau di bagian depan sehingga mudah untuk mengambilnya. Dah? Ibu lanjut. Yang ketiga sekarang, penitipan barang pada safety box. Safety box digunakan untuk menyimpan barang titipan yang berharga atau valuable things. Sekali lagi ya, valuable things atau valuable goods. Box ini biasanya memiliki 2 kunci yang dipegang oleh petugas dan tamu. Box akan bisa dibuka apabila kedua kunci tersebut dimasukkan dan diputar secara bersamaan. Jadi barang titipan akan aman karena satu kunci dibawa lagi oleh tamu. Nah, ada juga safety box yang model begini ya, tidak memakai pin seperti yang biasanya Ibu kenalkan waktu di fasilitas kamar.
Ya, ada yang pakai kunci dan kuncinya double, yang mana satu kunci dipegang oleh tamu dan satu kunci lagi dibawa oleh petugas cloakroom attendant. Ya, boxnya atau safety boxnya tidak akan bisa terbuka apabila tidak menggunakan kedua kuncinya. Jadi kalau hanya satu kunci yang dipakai, maka safety boxnya tidak akan bisa terbuka. Jadi untuk lebih meningkatkan keamanan daripada barang bawaan tamu yang dititipkan. Ya, jadi sekali lagi, cara menempatkan barang pada ruang penitipan itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami penempatan barangnya. Luas tidaknya tempat penitipan barang, kemudian jangka waktu penitipan barang, itu juga diperhatikan. Yang kedua, melaksanakan penataan tata letak barang. Semakin lama waktu penyimpanan, maka barang tersebut ditaruh semakin di tengah atau semakin di dalam ruangan penyimpanan. Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menitipkan barang, maka barang tersebut disimpan di areal yang lebih mudah untuk mengambil atau di areal yang lebih di depan. Kemudian, untuk barang berharga itu khusus akan diletakkan di safety box. Ya, jadi untuk penyimpanan barang berharganya menggunakan safety box, yang mana safety box itu terdiri dari 2 buah kunci. Kunci yang pertama atau kunci 1 dipegang oleh tamu, sedangkan kunci yang lainnya dipegang oleh petugas. Nah, itu adalah cara menempatkan barang pada ruang penitipan. Berikutnya, Ibu lanjut nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke formulir kerja untuk proses penitipan barang. Formulir untuk penitipan barang bawaan tamu itu ada 2. Yang pertama itu disebut dengan baggage claim check atau bisa juga disebut dengan baggage claim tag. Dan yang kedua adalah luggage room book. Ya, jadi sekali lagi formulir kerja untuk proses penitipan barang itu ada 2. Yang pertama disebut dengan baggage claim check atau bisa juga disebut dengan baggage claim tag. Ya, kalau untuk barang bawaan tamu yang memang dibawa oleh tamu, jadi tidak untuk dititipkan, itu disebut dengan luggage tag. Itu sudah kita bahas bagaimana pengisiannya, fungsinya, dan sebagainya. Sedangkan untuk baggage claim check atau sekali lagi baggage claim tag sama nih kan ya, baggage claim check dengan baggage claim tag itu sama yang berfungsi untuk menandai barang bawaan tamu yang dititipkan. Nah, yang kedua adalah luggage room book. Apa fungsinya? Kita akan bahas sekarang. Nah, ini dia yang pertama. Baggage claim check adalah kartu tanda penitipan barang sementara milik tamu. Kartu ini memuat 2 bagian. Bagian depan berisikan informasi tentang data tamu dan barang tamu yang dititipkan, sedangkan bagian belakang memuat informasi tentang persyaratan penitipan barang dan informasi pengambilan barang. Ibu ulangi. Baggage claim check adalah kartu tanda penitipan barang sementara milik tamu. Sekali lagi nggih, tanda penitipan barang sementara. Nah, kartu ini terdiri dari 2 bagian, bagian depan dan bagian belakang. Kalau bagian depan itu berisikan data-data dari tamu, sedangkan bagian belakangnya itu berisi tentang persyaratan dan informasi pengambilan barangnya. Berikutnya, luggage room book. Luggage room book adalah buku pencatatan penitipan barang sementara milik tamu yang disimpan di gudang penitipan barang atau luggage store. Ya, gudang penitipan barang itu namanya luggage store. Luggage room juga boleh.
Buku ini digunakan untuk mencatat seluruh barang tamu yang dititipkan dan yang diambil kembali oleh tamu. Jadi di legit room book itu ada catatan tanggal berapa tamunya menitipkan, kemudian tanggal berapa diambil, siapa petugas yang menanganinya, di sana ada, nanti akan Ibu jelaskan atau sampaikan. Informasi yang terdapat pada buku ini sama dengan informasi yang terdapat pada Baggage Claim Check atau kartu penitipan barang. Jadi apa yang ditulis di Baggage Claim Check itu akan disalin di legit roombook. Udah? Sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Kalau tidak, Ibu akan lanjut ke pengisian Baggage Claim Check dan legit roombook-nya. Tidak ada nggih? Kalau ada, raise your hand please. Tidak ada? Oke, baiklah. Ibu lanjut ke pengisiannya, nggih. Atau kalau ada yang sudah bawa buku, silakan bisa cek di sana di bukunya mengenai Baggage Claim Check dan legit roombook-nya. Oke. Ini adalah Baggage Claim Check. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Baggage Claim Check ini digunakan untuk menandai barang bawaan tamu yang dititipkan untuk sementara waktu. Ada dua bagian dari Baggage Claim Check ini, bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan itu memuat informasi tentang data tamu dan barang yang dititipkan, sedangkan bagian belakang ini memuat tentang aturan atau informasi mengenai penitipan barang bawaan tamu. Udah? Ibu mulai nggih dari pengisian bagian depannya terlebih dahulu. Nah, yang ini adalah bagian depannya yang Ibu tunjuk menggunakan kursor. Ini ya, Baggage Claim Check-nya. Atau di sebelah kirinya Ibu. Di bagian depan, pada Baggage Claim Check ini terdapat number, date, name, room number, received by. Itu bagian atasnya. Di depan atas ada number, date, name, room number, dan received by. Kemudian di bagian bawahnya atau depan bawah itu memuat hal yang sama seperti di bagian atas. Bedanya itu berisikan tentang barang bawaan tamu yang dititipkan atau jenis-jenisnya. Kita mulai dari pengisiannya. Nggih, bagian atasnya duluan. Nomor. Nomor ini memuat tentang nomor penanganan penitipan barang bawaan tamu per hari. Jadi setiap harinya nomor itu akan dimulai dari 01. Sama seperti di bellboy errand card, nomor di pojok kanan. Nah, itu menunjukkan nomor tamu yang ditangani. Nah, sama juga nomor ini menunjukkan nomor barang yang ditangani atau yang dititipkan setiap harinya. Jadi per hari selalu dimulai dari 01. Dah? Kemudian date-nya, date itu adalah tanggal penitipan barang bawaan tamu. Name-nya itu adalah nama tamu pemilik barang. Kemudian room number-nya adalah nomor kamar tamu pemilik barang. Kemudian bagian di bawah room number-nya, received by. Received by itu berisikan nama petugas yang menerima barang yang dititipkan. Jadi nama petugas penerima penitipan barang, ya, receive, penerima. Ibu ulangi ya dari atas.
Nomor menunjukkan nomor penanganan penitipan barang bawaan tamu per harinya. Misalnya hari ini ada penitipan barang yang pertama. Berarti nomor itu diisi dengan 01. Date-nya berarti tanggal hari ini yaitu 13 Februari 2021. Name-nya, nama tamu yang menitipkan. Misalnya yang menitipkan adalah Mirsis Sonya. Jadi name-nya diisi dengan Mirsis Sonya, MRS titik Sonya. Kemudian room number-nya, itu nomor kamar dari Ibu Sonya atau nomor kamar tamunya. Misalnya nomor kamar tamunya adalah 201. Berarti room number-nya diisi dengan pagar 201. Receive by, nama petugas yang menerima. Misalnya ibu yang sedang bekerja di bagian cloakroom attendant dan ibu yang menerima penitipan barang tersebut, maka di bagian receive by-nya diisi dengan nama ibu Septiari. Dah? Nah, kalau di bagian atas sudah kalian tulis seperti itu, di bagian bawah tinggal disamakan saja. Nomornya sesuai dengan nomor penanganan penitipan barang. Date-nya juga sama seperti bagian atasnya, name-nya juga sama seperti bagian atasnya, room number juga sama, receive by juga sama. Ada yang bisa menjelaskan ulang? Silakan raise your hand please. Wow, 3 partisipan raise hand, good. Jadi Ibu akan pilih satu, nih. Yang paling cepat yaitu Dewa Ayu Purnama dari 11 AP10, silakan. Pagi, Bu. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan ulang pengisian apa, Bu, namanya? Baggage claim check. Baggage claim check atau baggage claim tag. Yes. Di bagian nomor berisi nomor penanganan barang tamu per harinya. Misalnya kita menangani barang bawaan tamu pertama berarti diisi dengan nomor 01. Yes. Setelah itu nomor 2, date. Date-nya berisi tanggal penitipan barang bawaan tamu. Setelah itu, name-nya berisi nama tamu pemilik barang. Setelah itu, room number-nya berisi nomor kamar tamu pemilik barang. Dan di room number jangan lupa diawali dengan tanda hashtag atau pagar. Yes. Setelah itu, receipt by adalah nama petugas yang menerima barang penitipan dari tamu. Yes, thank you Dewa Ayu Purnama. Silakan Ya, di-mute kembali. Baiklah, Dewa Ayu Purnama sudah mampu menjelaskan dengan baik ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Pengisian-pengisiannya termasuk juga contohnya tadi. Dan jangan lupa di bagian room number harus selalu diawali dengan tanda hashtag atau pagar. Bagus sekali. Thank you Dewa Ayu. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh Dewa Ayu tadi dan juga Ibu sampaikan tadi, di bagian nomor, date, name, room number, dan receive by bagian bawah, sama pengisiannya seperti bagian atas. Nih. Ibu tidak akan jelaskan lagi di bagian bawahnya, yang Ibu jelaskan hanya di bagian kolom jenis barangnya. Nah, di sana sudah tertera jenis-jenis barang bawaan tamu, briefcase, cosmetic case, handbag, suitcase, trunk, traveling bag, golf bag, dan garment bag. Kalau misalnya dari jenis barang tersebut tamu memang menitipkan hal yang sama, misalnya tamu menitipkan briefcase, cukup dicentang saja di bagian depan briefcase, di kotaknya nih. Nah, di sini. Tinggal diisi tanda checklist atau tanda centang saja. Centang. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada barang bawaan yang dititipkan tidak sesuai dengan kolom itu? Nah, maka barang tersebut dapat ditulis di sini. Di bagian others-nya. Misalnya tamunya menitipkan dokumen. Nah, di bagian other-nya dituliskan dokumen. Atau tamunya misalnya menitipkan laptop, berarti di bagian others di sini dituliskan laptop. Seperti itu. Ya, jadi kalau barang tamu yang dititipkan sesuai dengan jenis barang yang terdapat pada kolom ini, tinggal dicentang saja. Kalau tidak ada, dituliskan di bagian others-nya. Dan seperti itu. Nggih.
10.35. Oh, udah lewat. 10.45. Oke, baiklah. Itu tadi untuk pengisian Baggage Claim Check-nya. Ingat ya, bedakan antara Baggage Claim Check dengan Luggage Tag. Kalau Luggage Tag, barang bawaan tamu dibawa dengan tamu, jadi tidak dititipkan. Kalau Baggage Claim Check, khusus untuk penitipan barang atau untuk barang yang dititipkan. Ibu ulangi lagi sekali. Nomor itu berisikan nomor penanganan penitipan barang bawaan tamu per hari. Date-nya berisikan tanggal penitipan barang. Name-nya berisikan nama tamu pemilik barang atau nama tamu yang menitipkan barang. Room number berisikan nomor kamar tamu. Receipt by berisikan nama petugas yang menangani penitipan barang atau nama petugas yang menerima penitipan barangnya. Kemudian jenis barang yang dititipkan cukup dicentang sesuai dengan jenis barang yang terdapat di kolom pada Baggage Claim Check. Kalau tidak ada jenis barangnya, ditulis di bagian others. Dah? Jadi, karena waktunya sudah lewat, nggih, sebelum Ibu akhiri, dan akan Ibu lanjutkan nanti penjelasan pengisian formnya pada pertemuan berikutnya. Adakah yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau ada silakan raise your hand please. Tidak ada nggih? Baiklah. Untuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu cukupkan. Materi yang sudah kita bahas tadi adalah alasan tamu menitipkan barang, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyimpanan barang bawaan tamu, dan formulir yang terdapat pada bagian penitipan barang bawaan tamu. Yang Ibu jelaskan baru sampai di Baggage Claim Check bagian depan. Bagian belakangnya belum, ini bagian belakangnya. Itu akan Ibu jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Baiklah, karena memang tidak ada pertanyaan, maka pertemuan hari ini Ibu akhiri dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat siang.
Tes, tes. Oke, selamat pagi siswa kelas 11 semua. Sebelum Ibu awali pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu mengawali dengan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baiklah, di pertemuan kelima semester genap ini, Ibu yang akan mengajar. Nah, di mana pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan pada minggu lalu. Sebelum Ibu menjelaskan materi berikutnya, siapa yang bisa mereplay sedikit saja apa yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu? Silakan. Satu orang saja. Oke, Dewa Ayu Purnama. Bentar dulu. Oke, Dewa Ayu Purnama silahkan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Pada pertemuan minggu lalu menjelaskan tentang keterkaitan antara departemen-departemen di hotel. Keberhasilan operasional suatu hotel secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan oleh suatu bagian saja, tetapi oleh seluruh bagian. Keterkaitan kerja antar departemen sangatlah mutlak diperlukan dan tanpa kerjasama yang baik dari setiap departemen, mustahil pelayanan jasa yang diberikan kepada para tamunya akan dapat tercapai. Sebagai contoh, bagian tata hidangan perlu saling berhubungan dengan bagian-bagian lain seperti dengan kantor depan, tata geraha atau housekeeping, bagian pengadaan keterangan, keamanan, dan teknisi. Begitu juga sebaliknya sehingga tercipta kekompakan dan sinergi di antara mereka. Selanjutnya, tugas dan Sebentar dulu, Dewa Ayu. Ya. Dijelaskan poin-poinnya saja ya. Ya. Selanjutnya ada tugas dan fungsi departemen di hotel. Setelah itu tugas dan fungsi departemen di hotel yang ada di hotel sebagai berikut. Ada kantor depan atau front office. Selanjutnya ada jabatan seorang front office manager. Setelah itu reservation supervisor. Setelah itu ada head receptionist. Setelah itu sampai tanggung jawab jabatan head concert, Bu. Sampai head concert, tanggung jawab head concert. Lagi satu ada, Bu, tanggung jawab jabatan head front office kasir, Bu. Oke. Itu sampai itu ya? Iya, sampai itu dijelaskan. Ya, sampai di sini, Bu. Oke, terima kasih Dewa Ayu Purnama dari kelas 11 sampai berapa? AP 10. AP 10. Nomor absen? 24. 24. Terima kasih Dewa Ayu Purnama. Ya, sama-sama, Ibu. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni minggu lalu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan, sebelum menjelaskan ke materi, perlu kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan keterkaitan antara departemen-departemen di hotel. Kemudian, siswa dapat menjelaskan tugas dan fungsi departemen-departemen di hotel. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang tata geraha atau housekeeping. Siapa yang mengetahui apa tugas dari tata geraha atau housekeeping? Oke, sebentar dulu Ibu cek. Ada lagi yang lainnya? Selain Dewa Ayu ada? Coba Ibu tunjuk ya.
Nikadek Cahyani. Coba Nikadek Cahyani. Mana dia? Oh, menghilang dia nih. Oke, siapa ini? Bella. Bella Ana, silahkan. Udah kedengaran, Bu? Sudah. Sebutkan kelas dan nomor absen ya. Kelas 11 AP7 nomor absen 11. HP7 nomor absen 11. Oke, silahkan dijelaskan tugas dari housekeeping. Tugas dari housekeeping yaitu memiliki tugas dan tanggung jawab atas kebersihan, kerapian, dan kenyamanan area hotel agar tamu yang menginap di hotel tersebut merasa nyaman. Oke, Udah, itu Bu. saja Bella. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bella. Sama-sama, Bu. Oke, berikutnya Ibu akan jelaskan benar yang dibilang dijawab dengan Bella tadi. Nah, di sini tugas dari tata geraha atau housekeeping yaitu yang pertama ada kita menjurus ke fungsi dan tugas pokok tata geraha adalah menjaga kebersihan, kerapian, kelengkapan kamar dan area umum serta pelayanan terhadap tamu. Jadi kita di sini tugasnya kalau kita di bagian tata geraha atau housekeeping, kita tugasnya membersihkan, merapikan kelengkapan kamar yang ada di kamar ya. Kemudian ada juga di bagian area hotel, area tamu atau area hotel. Bisa kita membersihkan di lobi, nah, seperti ini di koridor, selain di ruang kamar saja. Kemudian tugas yang lainnya yaitu menyiapkan kamar. Kemudian berikutnya menjaga kebersihan dan kerapian public area setiap saat yang meliputi contohnya seperti tadi disebutkan lobi, koridor, restroom, lounge, swimming pool, restoran, bar, dan lain-lainnya. Tugas dan fungsi berikutnya yaitu menjaga dan menyiapkan kelengkapan tamu, kemudian peralatan kerja yang digunakan untuk membersihkan kamar dan hotel. Tugas fungsi berikutnya mencuci dan menyetrika pakaian tamu dan karyawan. Berikutnya tugasnya adalah membasmi hama dan serangga di lingkungan hotel dan kamar tamu. Jadi seandainya di ruang kamar tamu itu terdapat tikus atau ada serangga atau kecoa, jadi ada petugasnya yang akan membersihkan serangga tersebut. Kemudian berikutnya tugas dan fungsi tata geraha mendekorasi ruangan yang ada di hotel dan kamar tamu. Jadi petugas tata geraha dia bertugas membersihkan, selain membersihkan kamar, dia mendekorasi ruangan yang ada di kamar tamu hotel. Seperti mendesain tempat tidurnya atau memberikan tempat ruang khusus untuk tamu beristirahat supaya nyaman atau minum kopi. Nah, berikutnya, tugas dan fungsi yang berikutnya adalah menyediakan layanan linen dan pakaian seragam karyawan. Jadi, salah satunya menyediakan laundry. Kemudian berikutnya yaitu melayani permintaan khusus tamu, seperti dapat meminjamkan kitab kalau dia beragama Islam atau Kristen bisa, kalau orang Hindu jarang. Dan kemudian ada alat ibadah, kemudian bisa meminjamkan charger HP, kemudian bisa gantungan pakaian tambahan dan yang lainnya. Kemudian adapun jabatan dan uraian tugas tata geraha
yaitu klasifikasi sangat mempengaruhi terhadap struktur organisasi di tata geraha. Semakin besar kelas suatu hotel tersebut, maka akan semakin banyak memerlukan karyawan, sehingga akan membutuhkan jabatan yang lebih banyak dengan ruang lingkup tugas tanggung jawab yang lebih detail dan terinci. Jadi di sini jika suatu hotel itu kecil disebut dengan kelas melati, di sana tidak terlalu banyak ada staf atau karyawan yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi sistemnya di sana adalah rolling ya. Kemudian jika dalam suatu hotel besar dan berbintang 5, maka di sana banyak membutuhkan staf dan karyawan. Kemudian di salah satu karyawan itu di jabatan itu pasti membutuhkan jabatan di masing-masing sectionnya. Jadi sekarang tergantung hotelnya, jika hotel bintang 1, 2 mungkin tidak terlalu banyak ada jabatan yang tinggi dalam perusahaan. Jika hotel 5 mewajibkan, karena semakin besar hotel tersebut, semakin besar juga tanggung jawab dan ruang lingkup hotel tersebut. Berikutnya, pada umumnya uraian tugas di bagian tata geraha atau housekeeping antara lain. Nah, jabatannya yang pertama itu ada Executive Housekeeper, disingkat menjadi EH. Definisi atau aktivitasnya di bagian Room Division. Kemudian departemennya Housekeeping. Kedudukan dalam organisasinya ialah dia sebagai pimpinan departemen. Kemudian atasan langsung dari EH tersebut adalah General Manager. Bawahan langsung dari EH yaitu Head Section, kepala section dari tata geraha atau housekeeping tersebut. Sudah? Ibu bisa lanjutkan? Nah, di sini kita akan menjelaskan sekarang tanggung jawab jabatan EH atau Executive Housekeeper tadi. Yaitu seorang EH bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan seluruh lingkungan dan area hotel. Nah, di sini meliputi kamar hotel, koridor di setiap lantai, kemudian public area seperti lobi, restoran, ada pub atau lounge, kemudian ada tanaman di dalam dan di luar bangunan hotel. Maksudnya di sini tanaman di dalam hotel itu seperti di restroom, ada vas bunga, kemudian di ruangan lobi, kemudian di ruang kamar, di restoran, kemudian di luar bangunan hotel itu seperti garden, di kebunnya. Kemudian ada rumput yang harus dibersihkan, kemudian seluruh ruang kantor termasuk loker karyawan dan menjaga seluruh investasi yang berada di bawah pengawasan housekeeping department. Berikutnya adalah uraian tugas EH. Yang pertama adalah mengkoordinir bidang kerja seluruh staf housekeeping. Jadi dia harus mengkoordinir. Dia harus mengkoordinir semua staf yang ada di housekeeping. Karena dia adalah kepala bagiannya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat perencanaan dalam bidang yang menyangkut tentang housekeeping. Seperti dia mempersiapkan atau membuat jurnal tentang general cleaning. Kemudian dia mendekorasi. Dia prepare dulu bagaimana dekorasinya kalau nanti ada event seperti ini atau event birthday atau event wedding. Nah, tugas EH lah yang bertugas untuk mendesain tersebut, memprepare dan merencanakan. Kemudian ada perubahan atau pergantian suasana ruangan dan lain-lain.
Berikutnya, uraian tugas EH adalah mengadakan evaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru yang mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien yang mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Jadi petugas EH itu harus dia mengevaluasi hasil kerja untuk metode-metode baru, yaitu misalkan alat yang digunakan. Kalau memang alat ini tidak berfungsi dengan baik lagi, jika ada alat yang lebih baik lagi, bisa dia merekomendasikan menggunakan alat untuk membersihkan lantai misalkan. Kemudian uraian tugas berikutnya adalah menyediakan barang-barang atau alat-alat kebutuhan untuk seluruh keperluan housekeeping dan merawatnya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Kemudian berikutnya adalah mengawasi dan membuat perencanaan mengenai penambahan aset gardening termasuk budgeting yang disediakan dengan room okupansi dan pengendaliannya. Jadi seorang petugas EH juga merencanakan berapa budget yang harus dipersiapkan dalam memelihara atau mengendalikannya dalam room okupansi, dalam aset. Baik. Berikutnya, mengadakan kontrol dalam segi penghematan tanpa mengurangi standar hotel bintang 3. Berikutnya ada mengadakan inspeksi di semua tempat di lingkungan hotel dan juga melakukan on-the-spot checking. Berikutnya, uraian tugasnya adalah mengadakan pengawasan agar dapat berjalan lancar antara rencana kerja yang telah tersusun dengan pelaksanaannya, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ditimbulkannya. Sorry, ini ada salah pengetikan. Jadi seorang EH itu harus bertanggung jawab mengawasi anak buahnya demi kelancaran kerja dari section housekeeping tersebut. Berikutnya, uraiannya selanjutnya adalah menampung, menelaah, dan bertindak sebaik-baiknya terhadap semua komplain terhadap tamu. Jadi dia yang menangani jika ada komplain tamu. Kalau head sectionnya tidak bisa mengatasinya. Kemudian memberikan perhatian yang lebih baik kepada para tamu VIP. Berikutnya adalah mengadakan pendidikan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dalam usaha menggunakan metode-metode kerja yang benar serta menciptakan suasana kerja yang nyaman di lingkungan Departemen Housekeeping. Berikutnya ada mengontrol semua barang yang dikirim untuk housekeeping sesuai dengan standar yang ada. Kemudian mengadakan pertemuan atau meeting rutin dengan menelaah hasil kerja yang telah dilakukan atau evaluasi kerja. Jadi seorang EH itu wajib mengadakan pertemuan atau meeting terhadap anak buahnya, terutama di housekeeping, dengan diambil dari evaluasi kerja para stafnya. Di mananya kurang, di mananya ada yang diperbaiki. Pada saat pertemuan atau meeting rutin, di sanalah disampaikan oleh EH, eksekutif housekeeping tersebut. Kemudian secara periodik mengadakan analisa tentang pemakaian barang-barang kebutuhan Departemen Housekeeping. Baik, sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan? Oke, berhubung waktunya sudah lewat 1 menit, silakan bagi yang kurang jelas
Silahkan ditanyakan sebelum nanti Ibu akan akhiri. Atau Ibu tunjuk salah satu orang, siapa yang bisa merangkum apa tugas dan tanggung jawab seorang eksekutif housekeeping tadi, ya. Ibu ambil satu orang saja. Coba Febrianti Melati. Oke, Febrianti Melati silakan. Mana dia Febrianti sudah menghilang ya? Oke, coba Sri Yulianti. Sri Yulianti, silahkan. Dari 11 sampai 4. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tugas seluruhnya, Bu? Tidak, secara umum yang kamu ambil simak tadi. Silahkan kamu jelaskan beberapa saja yang tanggung jawab. dipahami. Ya, Bu. Tanggung jawab jabatan EH atau eksekutif housekeeper adalah seorang EH bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan seluruh lingkungan dan area hotel yang meliputi kamar tamu hotel, koridor di setiap lantai, publik area lobi, restoran, pub atau lounge, taman di dalam dan di luar bangunan hotel, rumput, seluruh ruang kantor, termasuk loker karyawan, dan menjaga seluruh investasi yang berada di bawah pengawasan housekeeping departemen. Sudah, Bu. Oke, kalau uraian tugas yang sangat penting itu apa ya? Masih di slide-nya, masih ada di slide-nya. Untuk kemajuan suatu perusahaan, dia harus bagaimana terhadap anak buahnya atau stafnya, bawahannya. Mengadakan apa dia? Supaya ada nanti pada bulan ini ada kesalahan staf. Kemudian bulan berikutnya supaya tidak ada kesalahan seperti itu, apa yang EH lakukan? Masih di slide sana. Sri Yulianti. Dengan cara apa dia memberikan masukan bahwa si A kurangnya di sini, si B kurangnya di sini, menggunakan alat dia tidak bisa. Nah, dari mana dia mengetahui seorang EH tersebut? Ayo Sri Yulianti. Oke, selfie. Coba selfie. Selfie. Ada selfie. Coba Dwi Gunarto. Dwi Gunarta. Wah, semuanya menghilang ya. Oke, Dewayu Purnama bisa bantu Ibu? Ya Bu, menurut saya hal yang harus dilakukan oleh seorang eksekutif housekeeper adalah mengadakan evaluasi kerja dan mencatat metode-metode baru mengenai sistem kerja maupun alat-alat yang lebih efisien untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Oke, ya. Jadi seorang EH itu harus melakukan evaluasi kerja dari semua bawahannya. Baik, terima kasih Dewayu Purnama. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu akhiri berhubung waktunya sudah lewat? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu lanjutkan minggu depan. Jadi
Jika tidak mempunyai buku tentang industri perhotelan, silakan nanti kalian boleh meminjam kepada kakak kelas kalian, ya, untuk mencari materi-materinya di sana sebelum nanti kita melakukan pembelajaran secara online lagi, secara daring lagi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak kelas 11 semua. Sampai jumpa minggu depan. Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas kembali terkait dengan conversation, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait conversation, yaitu pick up cucian ke kamar. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang conversation pengembalian atau delivery-nya. Baik, sebelum lanjut, Pak minta mungkin salah satu dari kalian ya, terkait dengan composition atau step by step composition yang kita lakukan pada saat pengambilan cucian. Mungkin ada yang masih ingat ya. Ini Kadek Cahyani. Iya, Pak. Selamat siang, Kadek Cahyani. Selamat siang, Pak. Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Kadek Cahyani, selamat siang. Iya, Pak. Selamat siang. Oke. Bisa dijelaskan sedikit, Kadek, terkait dengan composition, bagaimana sih langkah-langkahnya kita dalam melakukan atau pengambilan cucian ke kamar? Dijelaskan semua yang Bapak Iya. kasih minggu lalu. Iya, Ya, Pak. terkait dengan proses belajar kita minggu lalu. Yang pertama, knock the door 3 times dan bilang good morning, valet service. Iya, greeting, terus. Ya, Greeting. Yang kedua, bilang kepada tamunya ketika kita diizinkan masuk,
seperti good morning, Mr. Steffi. I am Cahyani from valet section. Do you have any laundry, Mr. Steffi? Seperti itu. Dan jika tamunya bilang, yes, please take it beside my bed. Dan kita menjawab, certainly, Mr. Steffi, could I check your laundry first? Dan ketika tamunya mengizinkan, terus kita mengecek dan bilang, well, Mr. Steffi, you have one t-shirt and one trouser. The total is two pieces. Two pieces, is that ya. correct? Yeah, is that correct? Dan ketika tamunya sudah bilang betul, kita bisa menjawab, may I know what is special instruction do you want? Ya, instructionnya, oke. Mungkin sekarang Dewayu Purnama. Nah, bisa dilanjutkan Dewayu. Nah, special instructionnya, silakan. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Sehat ya Dewayu ya? Ya, sehat. Ya, oke, baguslah. Silakan Dewayu. May I know what is special instruction do you want? In your hotel we have washing, dry cleaning, and pressing only. Yes, pressing for the t-shirt and laundry for trouser. May I know what kind of service do you need? We have regular service, express service, and urgent service. Could you explain to me about the service? Valet. Certainly, Mr. Steffi. If you need a regular service, your laundry will be collected before 12 p.m. and will be returned after 6 p.m. the same day. Collection after 12 p.m. will be returned the next day after 6 p.m. The price is normal with 21% tax and service. If you want express service, the last collection before 12 p.m., your laundry will be finished in 3 hours with 15% surcharge plus 21% tax and service. And the urgent is the last collection before 12 p.m. and your laundry will finish in 3 hours in the same day as soon as possible with the surcharge 100% plus 21% tax and service. Which one do you want, Mr. Seppi? Selanjutnya, alright, Mr. Urgent service, please. Alright, Mr. Seppi. What kind of finishing do you want? Folding or on hanger? Cukup ya, Dewayu ya, cukup ya. Nah, ya. Bella Ana. Bella. Ya, Pak. Oke. Bisa nyalakan videonya, Bella? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bentar dulu, Oke, Pak. silahkan dilanjutkan. Tadi udah dijelaskan sama Dewa Ayunya. Sekarang silakan Bella sekarang lanjutkan. Ya, Pak. Bentar dulu, Pak. Dari yang Setelah Dewa Ayunya on tadi. hanger. Nah, pasti lain-lain tadi ya. Enggak, Pak. Macet suaranya, Pak. Oh, suaranya macet-macet. Oke. Ya. Silakan. Sekarang dilanjutkan. Dari on hanger for the seat and folding for trouser. Dari situ apa dari atasnya aja, Pak? Ya, bisa dari sana aja dah supaya lebih cepat. Oh, ya. Yes, on
on hanger for third and folding for Apa yang hangernya? on hanger for third t-shirt. T-shirt. Iya, t-shirt ya. Baju kaos. Kemudian valet. All right, Mr. Steve, may I repeat your request? Kemudian guysnya, yes please. Valet. Well, Mr. Steve, you have 2 pieces of laundry. A Iya. t-shirt with pressing on hanger and a trouser to laundry with folding. And you want urgently service. Is that correct? Yes, correct. Valet. Korek api ya. Alright. Ya, lanjut Bella. Valet. Alright, Mr. Steph. Thank you so much for your laundry. I will process your laundry as soon as possible and will deliver to your approximately in 2 hours later. If you need any information, please call us by dial number 3 from your telephone. Yes, all right. Thank you for your service. Valet, with my pleasure, Mr. Step. Have a nice day. Dah, Pak. Oke, thank you Bella. Oke, untuk Bella nanti pelajari lagi ya, baca-baca lagi ya Bella ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, Artini. Nggak ada orangnya. Desi, mungkin Desi Arniati. Iya, Pak. Oke, selamat siang Desi ya. Selamat siang. Baik, sebelum Pak lanjutkan ke materi, jadi mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin step by step atau langkah-langkah ataupun nanti dalam proses pencuciannya belum ada yang dipahami? Enggak, Pak, udah. Udah bisa ya? Udah ada sih? Udah. Oke, kalau gitu Pak minta coba disebutkan aja langkah-langkah dalam menangani cucian di laundry. Langkah pertama yaitu pengambilan cucian. Setelah itu proses checking. Setelah itu proses pemberian tanda pada setiap pakaian. Setelah itu proses sorting atau pemisahan sesuai jenis cucian, jenis pelayanan servisnya, dan layanan yang diinginkan. Setelah itu proses pencucian, terus itu masuk ke proses pengeringan, dan habis pengeringan masuk proses penyetrikaan dan terakhir ke packing atau pengepakan. Udah, gitu ya? Ya. Oke, Pak, pertegas saja lagi sekali nak ya. Jadi step by step atau langkah-langkahnya yang pertama udah pasti valet, nah itu pengambilan, kemudian habis itu ada checker ya, pengecekan, habis pengecekan kita menandai, nah marker ya, habis itu habis ditandai kita sorter, ya habis sorter kita udah pasti washernya atau washing ya, pencucian, habis itu drying, kemudian habis pengeringan ya dryer, kita pressure, penyetrikaan, habis penyetrikaan kita lanjutnya ke finisher. Nah kemudian lanjut ke padat lagi. Nah itu. Baik, kita lanjut sekarang ke materi ya, sudah Pak tampilkan di layar ya. Jadi ini conversation di mana kita melakukan langkah-langkah ya
dalam melakukan proses pengembalian cucian atau delivery-nya. Baik, hal-hal atau step by step-nya, langkah-langkahnya. Nah, yang pertama udah pasti seperti biasa. Nah, kalau nggak ada bel, kita ketok pintu ya 3 kali. Nah, ingat temponya seperti pada saat pengambilan ya. Kalau nggak ada bel yaitu talk, 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 baru greeting. Ya, valet service please, gitu misalnya. Good morning, valet service please, gitu. Silakan. Nanti kalau ada bel ya udah pasti bunyikan bel. Nah, kalau bunyikan bel jangan kayak ketok pintu, ting dong, ting dong, ting dong, salah. Ya. Jadi kalau kita bunyikan bel ya belnya ditekan ya ting dong. Nah, sampai gemanya hilang, baru kita greeting. Jadi seperti itu, ya. Nah, oke, kemudian tamunya sampai dia buka pintu. Nah, setelah dia buka pintu, nah udah pasti apa yang kita lakukan? Kita tetap ya, nah greeting, good morning, good afternoon. Nah, itu silahkan disesuaikan, Mr. Stephen ya. Kemudian perkenalkan diri kita juga. Nama kamu siapa? Dari mana? Nah, misalnya I'm native from valet section, gitu misalnya. Nah, kemudian bilang bahwa kedatangan kamu untuk mengembalikan cucian yang dia cuci. I would like to give your laundry back. Ya, jadi silahkan disesuaikan nanti kalimatnya. Nah, kemudian setelah itu, nah kan udah dijawab sama tamunya ya, yes, nah gitu misalnya. Oke, selanjutnya, nah kita lanjutkan. Perlihatkan atau bisa kita berikan dia cuciannya terlebih dahulu. Nah, ya ambil cuciannya di your laundry, please your check gitu misalnya, silahkan. Nah setelah itu baru kita lanjut ke laundry list-nya. Kita jelaskan terkait dengan biaya atau besaran biaya yang akan dia keluarkan. Rinci ya, kita rinci. Nah, kita rincinya dari sini. Nah, total change-nya berapa? Ya, banyak cuciannya berapa? Nah, sampai di subtotalnya. Nah, ketemu subtotal. Nah, kemudian servis yang dia pilih. Kemudian, terkait dengan tag and service-nya berapa dan grand totalnya berapa. Itu harus kita jelaskan step atau langkah-langkahnya. Kalau tanpa ini, nah dikira kita main-main mengenai harga. Nah, kita sambil perlihatkan ini laundry list pada tamunya dan sambil kita jelaskan. Oh, dari mana datangnya 6.000 ini misalnya. Nah, kita ambilnya dari metodenya ini. Jenisnya atau jenis cuciannya nak ya. Nah, kemudian metodenya pressing only. Nah, banyaknya 1. Oh. Nah, sehingga tamunya mengerti dari mana datangnya 6.000 ini. Kemudian 9.000 ini apa? Nah, dia dapatnya dari cucian itu di laundry. Banyaknya 1. Nah, 9.000 dikali 1. Nah, 9.000. Ya, itu diambil dari itemnya ini, nak. Ya, jenis cuciannya, itemnya. Jadi seperti itu. Kemudian dari mana dapatnya subtotal? Nah, ini kan dapat jelaskan. Nah, ditambahlah dari total charge-nya ini. Nah, ya, total charge-nya ini ditambah, ditaruhlah di subtotal. Nah, kemudian ditambah dengan servis. Nah, servisnya. Dari mana datangnya servis ini? Nah, kamu perhatikan lagi keterangannya. Ketika dia memilih reguler berarti tidak ada tambahan servis. Ya. Kemudian kalau dia pilih yang namanya urgently itu akan ada tambahan lagi 100%. Begitu juga yang express. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana caranya cari tag and service-nya? Nah, subtotal ditambah
Nah, kalau di sini kita memilih urgently service, tambah dulu dikali 21/100, dapatlah take and service-nya. Kemudian untuk mencari grand totalnya tinggal ditambah aja. Dari subtotal, urgently service, take and service. Nah, hasilnya sekian. Jadi seperti itu. Nah, itu harus bisa kita jelaskan. Sehingga tamunya mengerti. Oke, maka dari itu kita harus pahami pengisian dari laundry list. Nah, kemudian alright gitu tamunya. Nah, kemudian apa yang harus kita tanyakan lagi? Nah, terkait dengan pembayarannya. Tamunya nanti pembayarannya pada saat check out ataupun mungkin cash maupun credit card. Nah, itu kita harus tanyakan, silahkan. What kind of payment do you want? Nah, apa yang dia ingin? Nah, cash please. Jadi tamunya minta, give the money. Jadi kita udah dikasih uang sama tamunya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, meminta tamu untuk melengkapi apa yang dilengkapi? Nah, itu terkait dengan laundry list, yaitu ditandatangani oleh tamunya ya. Minta tanda tangan tamunya. Nah, oke, di sini. Tanda tangan tamunya. Nah, kalau sudah ditandatangani, oke, kemudian kita lanjut. Nah, ucapkan terima kasih kepada tamunya, ya. Nah, kemudian bisa juga nanti kamu tambahkan, ketika dia mau laundry lagi ataupun nanti ada membutuhkan bantuan, silahkan, bisa dia klik nomor atau sesuai dengan nomor telepon, ya bisa berikan seperti itu. Sehingga dia lebih cepat mendapatkan penanganan atau servis. Nah, jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dalam proses pengembalian itu tidak ada terjadi permasalahan. Biasanya yang namanya tamu itu beragam sifatnya. Ada yang kalau dia istilahnya itu, istilahnya kita ya di Bali polos, ya otomatis tamunya itu nerima apa adanya. Tapi kadang-kadang tamu ada juga yang menginginkan supaya dia dapat gratisan. Caranya bagaimana? Pasti dari cuciannya dia akan cross check. Nah, dia akan cari gara-gara. Mungkin ada dibilang cuciannya hilang, kurang, atau cuciannya robek, atau kancing bajunya lepas. Nah, dia akan cari gara-gara seperti itu. Supaya dia mendapatkan yang namanya diskon, bahkan gratis. Dan dia dari komplainnya ini itu akan merembet ke kamar, ke manajemen juga. Jadi seperti itu, kita harus hati-hati di sini. Nah, maka dari itu Pak wanti-wanti dari awal pada saat kita pengambilan itu harus dicek benar-benar cuciannya. Ya, dicek benar-benar cuciannya, dilengkapi laundry list sesuai dengan permintaan dari tamunya. Nah, seandainya nanti pada saat pengambilan itu ada temuan, langsung komunikasikan. Langsung tanya sama tamunya, jangan dibiarkan. Nah, ujung-ujungnya terakhir jadi permasalahan. Nah, pada saat kita delivernya, pengembaliannya. Jadi seperti itu. Kita harus hati-hati dan wanti-wanti ya. Nah, sehingga nanti dalam proses pengembalian tidak ada permasalahan yang terjadi. Jadi seperti itu. Oke, itu terkait dengan pengembalian atau conversation pengembalian cucian ke kamar tamu. Oke. Desi Arniati.
Iya, Pak. Oke, Desi. Bisa diulang sekali lagi langkah-langkahnya, Desi, pada saat kita pengembaliannya? Maaf, Pak, tadi putus-putus pas yang jelaskan harganya itu. Harga? Harga kan jelasan ngitung laundry list-nya itu. Penghitungan laundry list-nya. Ya. Oke, pada saat penghitungan laundry list, ya itu silahkan ditunjukkan laundry list-nya, Nak. Nah, jadi Pak share screen sekali lagi ya. Oke, Pak ulangi sekali lagi. Nah, ketika kamu menanyakan terkait dengan berapa besaran yang harus dibayar sama tamunya, kita harus dapat menjelaskan dengan baik. Nah, ya. Nah, jadi Pak ulangi sekali lagi. Jadi dijelaskan dari awal. Nah, dari total charge-nya ya itu dijelaskan, kemudian berapa total charge setelah ditambahkan, nah masuk dia ke subtotal. Habis itu terkait dengan tambahan servisnya berapa ya, berapa persen dia kena. Kemudian terkait juga dengan tag and service. Nah, bagaimana cara carinya? Silakan, itu udah Pak jelaskan ya. Sampai ketemu dengan grand totalnya. Itu kita akan jelaskan sama tamunya. Sehingga tamunya paham ya, sehingga tamunya paham terkait dengan dari mana dia mendapatkan sekian harga yang harus dia bayar. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kamu menjelaskan besaran biaya yang akan dibayar oleh tamunya, nah, kamu lanjutkan, tanyakan terkait dengan pembayarannya. Nah, pembayarannya itu bisa nanti pada saat check out, kemudian pada saat, kemudian bisa langsung ya cash maupun nanti bisa juga nanti by credit card, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian di dalam conversation ini dia memintanya cash. Nah, jadi tamunya give the money, ya giving the money. Jadi kita diberikan uang. Kemudian kalau ada lebih ya ditanyakan sama tamunya. Nah, siapa tahu nanti kamu beruntung ya. Nah, kemudian seandainya udah pas ya minta tamunya untuk melengkapi terkait dengan penandatanganan laundry list. Jadi seperti itu. Ya, melengkapi administrasi laundry list. Ditandatangani kalau sudah, nah kamu bisa tanyakan lagi atau jelaskan lagi pada tamunya ketika dia membutuhkan pelayanan, servis, apapun itu bentuknya, nah, khususnya di laundry, nah, berikan nomor telepon pelayanan yang di laundry atau servis. Nah, setelah itu kita seperti biasa pamit ya, ataupun bisa kamu ucapkan with your Mr. Stephen, have a nice day gitu misalnya. Nah, silahkan. Nah, bisa juga dikembangkan lagi kalimat-kalimatnya nak ya, jangan terpaku dengan ini. Yang penting step by step-nya atau langkah-langkahnya, apa permintaan dalam conversation ini, deliver gas laundry ini, nah itu ada. Silahkan nanti dikembangkan lagi. Tidak terpaku dengan apa yang Pak berikan hari ini. Jadi seperti itu. Oke, Dewa Ayu, Pak minta sekali lagi Dewa Ayu. Dewa Ayu, Purnama. Ya Pak. Oke, bisa dipahami Dewa Ayu apa yang Pak sampaikan tadi Dewa Ayu? Bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, nak berhubung juga durasi waktunya singkat sekali ya, ini juga udah lebih ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas terkait dengan
composition, delivernya ya, pengembalian cucian ke kamar. Nah, mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Silakan itu bisa dikembangkan lagi. Nah, yang belum ya mengumpul tugas di e-learning-nya silakan segera. Nah, supaya mempunyai nilai. Nah ya, belum Pak keluarkan tugas yang kedua lagi. Nanti tolong diinfo karena hari ini teman-temannya sedikit sekali yang hadir, nak ya. Tolong diinformasikan ke masing-masing kelas. Silahkan tugasnya supaya dikerjakan. Sehingga nanti Pak akan keluarkan tugas kedua. Plus nanti ada ulangan harian. Nah, ketika tidak mengerjakan tugas, tidak bisa mengikuti ulangan harian. Nanti Pak akan setting seperti itu. Sehingga nilainya udah pasti tidak sesuai nanti nilainya. Ataupun nanti di bawah. Silahkan cross-check terus ya learning-nya. Oke, untuk akhir kata Pak akan tutup dengan Pramasanti. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, bila ada kata-kata Pak yang salah, Pak minta maaf. Nah, akhir kata Pak tutup dengan Pramasanti. Om Santi, 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 Om. Selamat siang dan selamat belajar.